Bicara soal Anies Baswedan, dia adalah sosok intelektual dari keluarga pahlawan nasional dan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Namun pertanyaannya, kenapa pemerintah dan istana sangat antipati terhadap Anies? Padahal Anies sukses pimpin ibu kota hingga dikenal dunia. Tapi entah, tetap saja kenapa pemerintahan sekarang itu sangat benci pada sosok Anies, baik sebelum jadi capres maupun setelah jadi capres sekarang ini. Apa yang salah dengan sosok calon presiden 2024 yang membawa misi perubahan ini? Berikut bongkar alasan istana memusuhi Anies Baswedan. Bicara tentang hubungan Anies Baswedan dengan pemerintahan Jokowi saat ini cukup menguras energi. Bahkan banyak yang menilai praktek politik sakit hati dan dendam itu cukup menyeruak. Sementara kalau bicara peran Anies kepada pemerintahan Jokowi di periode 2014 lalu, Anies pernah jadi juru kampanye dan jadi menteri. Tapi kenapa pada akhirnya dimusuhi? Dan upaya menjegal Anies di Pilpres 2024 sangat jelas. Aneh memang kenapa Anies dimusuhi. Kalau para buzzer istana, oligarki, dan para pembenci Anies memusuhi Anies, itu lumrah. Karena Anies dianggap sebagai sosok antitesa yang akan menghambat keserakahannya mengeruk uang negara. Selama periode rezim ini, mereka menikmati betul fasilitas-fasilitas khusus yang menyebabkan hilangnya rasa keadilan. Mereka bebas merendahkan ulama, mereka bebas merendahkan dan memfitnah lawan politiknya. Mereka bebas menjarah dan mengeruk kekayaan negara atas nama pembangunan, mendapatkan perlindungan hukum, dan banyak hal lagi mereka bisa lakukan tanpa hukum dan instrumen hukum bisa menyentuhnya. Nampaknya kehadiran Anies menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan kenyamanan yang mereka rasakan selama ini, sehingga harus ada upaya lagi untuk menghentikan sepak terjang Anies. Apalagi survei internal Anies yang dilakukan oleh salah satu partai pengusungnya menunjukkan tren meningkat sampai di atas 30%. Upaya menghadang Anies tak hanya dilakukan oleh mereka yang selama ini menganggap Anies sebagai antitesa dan oposisi, tapi karibnya Sandiaga Uno, Erwin Aksa, dan juga beberapa oknum partai Gerindra yang mengusungnya juga mulai menebarkan fitnah dan mengumbar rasa kebencian di hadapan publik. Ini jadi aneh dan bertanya-tanya. Apalagi ada pernyataan yang mengatakan bahwa partai Gerindra kecewa membesarkan Anies. Apakah ada oknum Gerindra yang akan merusak Gerindra dengan membenturkannya dengan Anies? Mengapa mereka tidak kecewa dengan Jokowi yang juga diusung oleh partai Gerindra? Namun setelah itu hanya 2 tahun, Jakarta ditinggalkan dan berkompetisi dengan Prabowo di Pilpres 2014. Sebagai interupsi saja, mengapa orang bisa dimusuhi? Tentu ada sesuatu yang dianggap berbeda dan mengganggu apa yang menjadi kepentingannya. Nah, itulah mengapa Anies Baswedan harus mereka musuhi. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa mereka memusuhi Anies. Di antaranya, pertama, Anies dianggap sosok yang dapat mengancam kenyamanan mereka menjarah uang negara atas nama pembangunan. Sepak terjang Anies menghentikan itu sudah dibuktikan di Jakarta. Anies bak kuda terayu menghentikan keserakahannya di Jakarta. Anies menghentikan reklamasi pantai utara Pulau Jakarta untuk menyelamatkan nelayan. Kedua, Anies dianggap tidak bisa diatur oleh mereka. Bahkan dalam kasus penanganan COVID-19, istana sering berbeda pendapat dengan apa yang menjadi langkah rasional Anies mengatasi COVID-19. Ketiga, Anies konsisten memenuhi janji politiknya selama 5 tahun memimpin Jakarta
dan bahkan Anies mampu menjadikan Jakarta sebagai rumah bersama rakyat Indonesia dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Sementara mereka memecah belah dan mengadu domba, Anies dianggap akan mengancam keselamatan mereka pasca mereka tidak berkuasa. Keempat, Anies dengan semangat perubahan dan keberlanjutan yang akan membenahi Indonesia agar kembali pada semangat Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana para pendiri bangsa maksudkan. Anies dianggap akan mengancam dan menghentikan pundi-pundi mereka menjarah uang negara dari proyek ugal-ugalan yang mereka lakukan. Dan yang kelima, bagi mereka yang sudah terlanjur ikut menikmati kenyamanan ugal-ugalan kebijakan, tentu akan merasa terganggu dengan Anies yang akan membenahi itu semua. Apalagi popularitas dan elektabilitas Anies sebagai simbol perubahan tidak bisa lagi dibendung. Jadi kesimpulannya, mengapa Anies Baswedan harus dimusuhi? Bisa diduga karena Anies dianggap akan mengembalikan Indonesia ke jalan yang benar, yang sesuai dengan amanah UUD 1945 dan Pancasila sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa. Ayo kita lebih cerdas dan bijak menanggapi upaya-upaya jahat yang memusuhi Anies dan memfitnahnya. Tetap fokus saja ya mempopulerkan Anies dengan cara-cara yang baik dan santun, tanpa harus membalas dengan cara-cara kotor dan jahat mereka. Karena cara yang kita pilih menunjukkan integritas dan kualitas pemimpin yang didukung. Orang baik akan bersama orang baik. Begitu juga sebaliknya, orang jahat dan buruk akan bersama orang jahat dan buruk pula. Jangan biarkan kebaikan Anies ditutupi oleh keculasan-keculasan sistematis yang sedang dilakukan untuk menghadang Anies. Kita doakan Partai Koalisi Perubahan semakin dikuatkan niatnya untuk mendeklarasikan Anies. Hanya mereka yang ingin menyelamatkan Indonesia yang akan mau berjuang bersama Anies. Ditulis oleh Isa Ansori, kolumnis, 12 Februari 2023. Ada rekam jejak, ada gagasan, lalu diwujudkan dalam bentuk narasi, nanti insya Allah jadi karya. Tidak menawarkan pengalaman, saya menawarkan masa depan untuk Anda. Nah, biarkan yang menawarkan pengalaman orang tua tuh. Kalau anak muda menawarkan masa depan. Jadi kalau diwawancara pekerjaan ditanya, anak muda apa pengalamanmu? Maka jawab, saya tidak menawarkan pengalaman, saya menawarkan masa depan untuk Anda.